Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa mengikuti pengajian rutin 2 pekanan untuk mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah yang berjudul Kaifa Nuhabbibul Qur'ana li Abna'ina. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hari ini para pendengar, para pemirsa dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan mengkaji subjudul mengelola kecerdasan anak. Mengelola kecerdasan anak. Kenapa tema ini diangkat? Karena kemampuan anak untuk menghafal dan mengulang hafalan itu sangat terkait dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Kemampuan untuk menghafal berarti menambah hafalan baru. Yang kedua adalah menyetorkan hafalan lama. Ada al-hifdzu dan ada apa? Al-muraja'ah. Ada menambah hafalan baru, ada menyetorkan hafalan lama, mengulang hafalan lama. 2 aktivitas ini sangat tergantung kepada kecerdasan. Namun ada sebagian orang mengira bahwa ketika anak susah menghafal atau kesulitan untuk mengulang hafalan lama, sebagian orang mengira itu pasti pertanda IQ-nya rendah. Sebagian orang mengira kalau ada anak susah untuk menghafal atau kesulitan untuk mengulang hafalan yang lama, itu pertanda IQ-nya rendah. Padahal tidak mesti demikian. Karena ternyata banyak faktor yang membuat seseorang tidak bisa atau kesulitan menambah hafalan atau mengulang hafalan yang lama. Bukan hanya sekedar faktor EQ saja. Ternyata nanti akan kita bahas ada faktor psikologis ternyata. Jadi faktor psikologis, faktor emosional itu juga berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk menambah hafalan baru atau mengulang hafalan lama. Bahkan itu nanti disampaikan di sini, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pakar psikologi yang menunjukkan bahwa kemampuan orang untuk menghafal dan menyetor hafalan lama itu ternyata dipengaruhi dengan faktor psikologis. Baik, ini sekedar prolog saja. Mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh pengarang. halaman 19 paragraf terakhir.
اقرأ. قال المصنف حفظه الله: التعامل الجيد مع ذاكرة الأبناء. حفظ القرآن مرتبط ارتباطا كبيرا بالذاكرة، ويعتمد اعتمادا أكبر على القدرات العقلية، ويتوقف مدى سرعة الذاكرة على قدرة الشخص على الانتباه، حيث يتصل الانتباه اتصالا وثيقا بالقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات القديمة واسترجاعها. Nah, hifdzul Quran, kata penulis, murtabitun irtibatan kabiran bidzakirah. Menghafal Al-Quran itu punya korelasi yang sangat kuat dengan kecerdasan. Wa ya'tamidu i'tibaran akbar 'ala al-quduratil aqliyah, dan juga bergantung kepada kemampuan otak seseorang. Wa yatawaqqafu mada sur'ati dzakirati 'ala qudrati syakhsi 'ala al-intibah, dan kemampuan orang untuk menghafal atau mengulang hafalan yang lama itu sangat tergantung kepada kemampuan dia untuk al-intibah. Apa intibah? Konsentrasi. Semakin seseorang kuat untuk konsentrasi dalam waktu yang lama, maka akan semakin mudah dia untuk menghafal. Semakin seseorang kuat untuk konsentrasi dalam waktu yang lama, maka akan semakin mudah bagi dia untuk mengulang hafalan yang lama. Dari situ kita memahami kenapa para ulama kita menganjurkan untuk mencari tempat yang mendukung hafalan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, bukan hanya tempat, tapi waktu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Motivasi untuk membaca Al-Quran di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Lebih cepat untuk diserap oleh otak. Apa bedanya malam sama siang? Bedanya malam sama siang apa? Suasananya. Kalau di siang hari itu ribut, banyak suara, banyak aktivitas. Kalau di malam hari apa? Hening. Ini ketika kita nggak mudah fokus, hanya sekedar dengar suara kayak gitu tuh. Suara apa? Motor lewat. Itu sudah pecah sebagian orang. Apalagi kalau misalnya dia bawa Al-Quran ke lapangan, ada pertandingan bola, ya tidak mungkin. Qurannya dibuka, matanya kemana? Ke para pemain bola, ya tidak mungkin. Kembali kepada al-intibah. Apa tadi al-intibah? Konsentrasi. Haitsu yattasilu al-intibahu ittisalan wathiqan bil qudrati 'ala al-ihtifadhi bil ma'lumatil qadimah wastirja'iha. Jadi kemampuan untuk konsentrasi itu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kemampuan seseorang untuk menambah hafalan baru wastirja'iha, dan mengulang kembali apa yang pernah dia hafal. Berarti di sini kata kuncinya dalam paragraf ini adalah konsentrasi. Lanjut. Wa innal ajza 'an istirja'i khibratin ma la yakunu da'iman dalilan 'ala dha'fi adh-dhakirah. Bal Wa innal ajza,
sesungguhnya kesulitan anistirja'i khibratin, untuk mengulang sesuatu yang pernah dia ingat, ya. Untuk mengembalikan sesuatu yang pernah dia ingat. Murojaah berarti kan, mengembalikan sesuatu yang pernah dia ingat. Sesungguhnya kata beliau, kelemahan untuk mengembalikan sesuatu yang pernah dia ingat la yakunu daiman dalilan ala dha'fiz dzakirah, tidak selalu menunjukkan kelemahan EQ. Kesulitan seseorang untuk mengulang apa yang pernah dia hafal tidak selalu menunjukkan EQ-nya rendah. Perhatikan kalimat tidak selalu, berarti bisa jadi karena kerendahan EQ, tapi itu bukan faktor satu-satunya. Berarti bisa kita katakan bahwa faktor yang membuat seseorang susah menghafal atau mengulang hafalan lama, satu, EQ yang rendah. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Apa faktor yang kedua? Ini yang akan dibahas. Yang agak panjang beliau bahas habis ini, faktor yang kedua. Yang pertama apa tadi? EQ yang rendah. Emang kecerdasannya segitu. Apa yang kedua? Naam. Bal inna nisyana qad yarji'u ila awamil nafsiyatin aw asbiyah. Asabiyah. Nah, yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis. Yang menyebabkan seseorang susah menghafal atau susah mengulang hafalan lamanya adalah faktor psikologis. Nah, faqad tabayyana min at-tahlil an-nafsiyyatihi yamilu ila nisyanil khibrat allati tuthiru fi nafsihi al-alam khajlan kana aw khawfan min al-iqab aw syu'uran min adh-dhanbi bidh-dhanbi aw istish'aran lin-naqsi ila akhirih. Wan nisyanu fi hadhihi al-halati huwa al-kabtu. Nah, seperti apa faktor psikologis yang berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk mengulang hafalan? Faqad tabayyana min at-tahlilin nafsi, telah terbukti dari penelitian eksperimen yang dilakukan oleh para ahli psikologis, annal mar'a bi tabi'atihi yamilu ila nisyanil khibaratil lati tuthiru fi nafsihi al-alam. Penelitian membuktikan bahwa seseorang itu berupaya untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan. Penelitian membuktikan bahwa seseorang berupaya untuk melupakan hal-hal kejadian-kejadian yang menyakitkan. Seperti apa kejadian yang menyakitkan itu? Khajalan. Misal dia pernah dipermalukan di depan umum. Dia teringat sebenarnya, tapi justru malah alam bawah sadarnya itu menginginkan agar dia itu lupa, karena itu menyakitkan. Jadi dia berupaya melupakan. Kemudian kata penulis, au khaufan min iqab, atau perasaan takut dari hukuman. Ya. Entah dia pernah dihukum mungkin, ya, sehingga dia teringat terus karena takut trauma dengan hukuman tersebut. Au syu'uran bidzambi au istish'aran linnaqs, atau dia merasa bersalah, atau dia minder dengan kekurangan yang dia miliki. Hal-hal tadi, rasa malu, kemudian takut, kemudian merasa bersalah, merasa minder karena kekurangan, ini adalah faktor-faktor psikologis
pengalaman buruk yang justru otak itu berupaya untuk melupakan. Coba sekarang antum anak ajak untuk berpikir. Kalau otak berupaya melupakan sesuatu yang menyakitkan, berarti kebalikannya apa? Otak berupaya mengingat-ingat sesuatu yang menyenangkan. Nah, nanti ini yang akan kita ambil poinnya. Bagaimana membuat anak suka untuk mengingat hafalan Al-Qur'annya. Jangan sampai karena kita salah di dalam mendidik anak, untuk cara mendidik anak dalam menghafal Al-Quran, akhirnya itu menjadi pengalaman yang menyakitkan, sehingga otak berupaya untuk menghilangkan pengalaman menyakitkan tersebut. Bagaimana kita berupaya agar cara mendidik kita, mengajak anak kita menghafal Al-Quran itu menjadi sebuah pengalaman yang kedua. Yang pertama apa tadi? Rendahnya EQ. Yang kedua, faktor psikologis. Lanjut. وقد يكون العجز راجعا إلى قصور في القدرة على الانتباه فالجزء من القرآن الذي لا يستطيع الابن أن يحصر انتباهه فيه يصعب عليه استرجاعه عند اللزوم. Atau faktor yang ketiga, kata beliau, waqad yakunul ajzu raji'an ila qusurin fil qudrati 'ala al-intibah. Atau faktor yang ketiga adalah kembali kepada kesulitan untuk konsentrasi. Kesulitan untuk konsentrasi. Jadi bukan karena dia enggak cerdas, bukan karena EQ-nya rendah, bukan pula karena faktor psikologis, tapi karena dia memang punya kesulitan untuk konsentrasi. Dan maaf ya, kadang-kadang orang tua terlalu buru-buru untuk memvonis anaknya bodoh dan seterusnya. Padahal anaknya sebenarnya cerdas. Bahkan sebagian orang menandai anak yang cerdas itu dengan keaktifannya yang sangat tinggi. Jadi anak itu lari sana, lari sini, berupaya untuk mengetahui hal-hal baru. Sampai kadang-kadang juga mengkhawatirkan juga kan, apa-apa dipegang. Ya kalau yang dipegang itu sesuatu yang enggak membahayakan tidak masalah. Tahu-tahu megang kompor, megang setrika, terus megang apa lagi? Ya, megang colokan listrik, ya, apa-apa dipegang. Kadang-kadang anak-anak seperti ini itu kalau suruh konsentrasi itu apa? Suruh duduk konsentrasi itu kadang-kadang susah. Orang tua keburu memvonis, wah ini anaknya bodoh. Enggak. Dia susah menghafal belum tentu karena EQ-nya rendah, tapi mungkin karena faktor yang ketiga, dia itu masih kesulitan untuk konsentrasi, untuk fokus. Ya. Padahal kalau dia mau fokus sebentar aja, syukur-syukur lama, itu ternyata cepat. Dan itu ada banyak orang tua yang cerita seperti itu. Ustaz, anak saya ini Ustaz, kalau suruh fokus itu susah banget. Baru sebentar udah mainan ini. Tapi kalau pernah suatu saat kita ajak fokus, itu ternyata cepat banget menghafal. Berarti kan bukan karena faktor kecerdasan dia yang kurang, bukan. Dia sebenarnya aslinya apa? EQ-nya tinggi, cuman gara-gara susah fokus, akhirnya seakan-akan dia kayak orang yang bodoh. Padahal sebenarnya anaknya cerdas, kekurangannya cuma karena masih belum terbiasa atau kesulitan untuk konsentrasi atau fokus. Baik. Berarti sampai sekarang ada berapa faktor? 3. Apa yang pertama? EQ yang rendah. Yang kedua? Psikologis. Yang ketiga?
kesulitan untuk konsentrasi. Baik. وبالتالي من يضغط على الأبناء أو يجعلهم يحفظون القرآن الكريم في ظل خبرات مؤلمة قد يحدث ذلك في علاقته بالأبناء فجوة نفسية خطيرة تؤثر في شخصية الأبناء تأثيرا سلبيا. أما من يجعل الحفظ مرتبطا بخبرات سعيدة ومفرحة فإن ذلك يساعد الأبناء على طول فترة الذاكرة لديهم، وبذلك يجعلهم يتعاملون مع القرآن الكريم بحب وامتناع مع القرآن الكريم بحب وانتماء. Ana tanya sama antum. Antum dengar suara itu? Suara apa? Anak-anak lagi main. Anak-anak itu bisa fokus bermain enggak? Bisa. Lama enggak fokusnya? Hah? Lama. Malah mungkin kalau enggak disuruh pulang, enggak pulang. Betul? Kenapa? Seneng. Apa? Seneng. Gak usah anak-anak, antum aja lah. Yang udah gede-gede ini. Kalau nggak dibatasi main bolanya, itu bisa sampai zuhur kan? Ya, ya enggak lah. Ya tapi kan itu bisa sampai fokus betul gitu loh dengan permainannya. Karena apa tadi? Senang, bahagia. Maka di sini setelah kita membahas 3 faktor tadi, dan sekarang beliau akan menonjolkan faktor yang kedua. Faktor apa tadi? Psikologis. Coba kita ulang tadi, faktor psikologis apa? Manusia cenderung berupaya melupakan pengalaman yang menyakitkan. Kebalikannya apa? Seseorang cenderung mengingat-ingat pengalaman yang menyenangkan. Kata beliau, wabittali, oleh karena itu, man yadghatu 'ala al-abna'i aw yaj'aluhum yahfazuna al-Qur'ana al-Karima fi dhilli khibaratin mu'limatin. Seorang guru atau ayah dan ibu yang menjadikan aktivitas menghafal anak Al-Quran itu adalah pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang tidak menyenangkan, karena selalu ditekan, dipaksa, dimarahi, bahkan kadang-kadang menggunakan hukuman apa? Fisik. Maka hal tersebut akan menjadi sebuah pengalaman menyakitkan yang berpengaruh kepada hubungan anak dengan siapa? Guru atau orang tuanya. Dan ini bisa mengganggu proses menghafal dan mengulang hafalan. Karena bagi dia proses menghafal Al-Quran tadi dan mengulangnya adalah sebuah pengalaman yang apa tadi? Menyakitkan. Jadi kalau dia ingat gurunya, guru ngajinya, yang dia ingat apanya? Rotannya. Terus apa lagi? Melototnya. Suaranya yang tinggi. Yang dia ingat adalah merah-merah di mana? Di tangannya, karena diapain? Dicubiti. Itu yang diingat. Kenapa kita tidak membuat pengalaman yang menyenangkan? Kalau tadi kan pengalaman yang menyakitkan. Kenapa kita tidak bikin pengalaman yang menyenangkan? Amma man yaj'alul hifdha murtabitun bi khibratin sa'idatin
wa mufrihatin fa inna dzalika yusa'idul abna'a ala tuli fatrati dzakirati ladaihim. Adapun seandainya seorang pendidik, guru ataupun orang tua menjadikan proses menghafal Al-Quran dalam diri anak adalah pengalaman yang menyenangkan, maka itu akan membantu anak untuk lebih lama mengingat apa yang dia hafal. Kenapa tadi? Karena otak suka untuk mempertahankan ingatan tentang pengalaman yang menyenangkan. Jadi ketika dia ingat gurunya, guru Al-Qur'annya, yang dia ingat apanya? Senyumannya. Yang dia ingat apanya? Hadiah yang diberikan oleh gurunya. Yang dia ingat adalah motivasi, nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Yang diingat adalah sambutan hangat dari gurunya ketika anak itu datang ke tempat belajar. Yang diingat dari orang tuanya adalah senyuman manis atau jempol dari orang tuanya ketika dia berhasil menghafal. Masya Allah, anaknya habis sip, saleh, alim. Itu yang dia ingat. Jadi ngajar, apalagi ngajar Al-Quran, itu bukan sekedar masalah harus mencapai target, dipaksa seperti itu. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita juga punya tanggung jawab bagaimana berupaya membuat proses anak menghafal Al-Quran itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan, bukan pengalaman yang menyakitkan. Dan tentu apa yang kita sampaikan di sini bukan berarti tidak boleh ada sanksi, ya. Jadi kita juga nggak ekstrim seperti itu, kita hapuskan sanksi atau hukuman, enggak juga. Sanksi di dalam agama kita ada, cuman juga harus ingat bahwa sanksi itu juga ada apanya? Ada aturannya. Masa dikit-dikit sanksi, dikit-dikit sanksi, dikit-dikit dibentak, dikit-dikit dibentak, dikit-dikit dimarahi. Itu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Sanksi ada, tapi tentu sesuai dengan aturannya. Tidak dikit-dikit disanksi, dihukum. Bahkan kalau bisa lebih dimaksimalkan sisi targhibnya dibandingkan apa? Tarhibnya, ya. Lebih didominankan sisi motivasi menyenangkannya dibandingkan sisi ancaman yang mengerikan untuk anak. Ancaman ada, hukuman ada, tapi yang dominan bukan itu. Yang dominan adalah motivasi yang menyenangkan. Baik. Dikit lagi, tidak apa-apa. Ya. كيف نحافظ على ذاكرة الأبناء وننميها. Nah, bagaimana cara menjaga hafalan anak, ya, kecerdasan anak dan mengembangkannya. Ini poin yang akan kita bahas. Bagaimana cara mempertahankan kecerdasan anak dan mengembangkannya. Mempertahankan dan mengembangkan. Makanya tadi di subjudul saya gunakan kata mengelola. Ya, saya pikir kata mengelola itu sudah include di dalamnya mempertahankan dan mengembangkan. Jadi anak sudah punya hafalan nih, sudah punya kecerdasan. Katakanlah dia sudah punya kecerdasan 20% misalnya.
Bagaimana yang 20% ini bisa kita jaga? Jangan sampai turun malah jadi 10 atau 5%. Minimal kita jaga, ya, kita pertahankan. Syukur-syukur kita apakan? Kita tingkatkan. 20% jadi 30%, kecerdasannya jadi 40% dan seterusnya. Inilah subjudul yang beliau bawakan di sini. Nah, تعد جميع القدرات والمهارات من العطايا التي يمنحها الوهاب سبحانه بقدر وعدل. ومن هذه القدرات الذاكرة التي توجد عند الناس جميعا ولكن بدرجات متفاوتة. والذاكرة هي الوعاء الذي يحفظ فيه القرآن. ولكي نحافظ على ذاكرة الأبناء يجب الحرص على القواعد التالية. Nah, kata penulis, tu'addu jami'ul qudurati wal maharati minal atayati allati yamnahuha al-wahhabu subhanah. Al-wahhab itu adalah nama Allah. Apa artinya? Yang maha memberi. Yang maha memberi. Maha memberi berarti segala sesuatu diberi oleh siapa? Al-Wahhab, yaitu Allah. Dan salah satu yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah az-zakirah, kecerdasan. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang pemberian Allah antara satu orang dengan orang yang lain, sama semua atau bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Saya kasih ilustrasi kekayaan. Yang Allah berikan kepada satu orang dengan orang yang lain sama atau beda? Beda. Begitu pula kecerdasan. Jadi kecerdasan, IQ itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang itu bisa jadi berbeda-beda. Biqadrin wa adlin. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi kecerdasan tersebut dengan kadar yang mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, tapi itu semua berdasarkan keadilan Allah. Ingat baik-baik, Allah membagi rizki dengan keadilan. Allah membagi kecerdasan juga dengan keadilan. Maka tidak boleh kita marah-marah sama Allah, protes sama Allah, na'udzubillah min dzalik, menyudutkan Allah. Kenapa kok saya nggak seperti teman saya? Teman saya paling baca sekali malam ujian sudah apa? Pinter, bisa jawab pertanyaan, ranking 1. Anak yang sepanjang tahun ngapal bolak-balik, tetap aja ranking 1 dari bawah. Allah gimana sih? Teman saya masa sekali baca langsung hafal, saya sudah berpuluh-puluh baca nggak hafal-hafal. Tidak boleh. Allah membagi kecerdasan yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya adalah dengan keadilan. Allah itu akan mencatat pahala kita berdasarkan kecerdasan kita atau upaya kita untuk menghafal. Upaya. Kenapa? Karena kecerdasan itu adalah diberikan sama Allah. Bukan bukan usaha. Ya, maksudnya kecerdasan asli ya. Kecerdasan asli seseorang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga antum yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala cerdas-cerdas, itu jangan kemudian jadi malas murojaah. Karena semakin sedikit antum murojaah, maka pahalanya juga akan semakin sedikit. Sebaliknya teman antum yang mungkin kecerdasannya di bawah antum, dia terus menghafal, bisa-bisa pahalanya jauh di atas antum. Ya. Itu juga salah satu cara untuk menghibur diri. Ya, kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan yang berotak encer, maka salah satu cara untuk menghibur diri adalah ya ini kesempatan yang Allah berikan supaya pahala kita banyak. Kalau kita cerdas baca sekali berarti pahalanya ya cuma segitu. Karena kita kurang cerdas, bacanya harus berapa? 10 kali. Makanya pahalanya juga 10 kali lipat. Itu salah satu cara untuk menghibur diri. Wa min hadhil quduratil dzakirah allati tujadu 'inda an-nasi jami'an walakin bidarajatin mutafawitah. Ya, satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Wadz-dzakiratu hiyal wi'a'u alladhi yuhfazu fihi al-Qur'an. Kecerdasan itu ibarat wadah. Ya, ibarat wadah untuk menyimpan Al-Qur'an. Walikai nuhafidh 'ala dzakiratil abna yajibul hirs 'ala al-qawaidit taliyah. Berikut kaidah-kaidah yang harus diperhatikan agar kecerdasan anak bisa kita kelola dengan baik. Dan poin-poin ini kita akan bahas aja pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang kita pelajari masih sisa seperempat jam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami persilahkan kepada segenap asatid, ustadz dan juga ustadzah serta segenap wali santri yang mengikuti kajian pada kesempatan sore yang berbahagia ini melalui Zoom untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Sekali lagi kami persilakan kepada segenap asatidz dan juga wali santri untuk bisa mengajukan pertanyaan untuk kajian pada kesempatan sore hari ini melalui kolom chat, dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memotivasi siswa atau anak yang memang kurang di dalam belajar dan terjadi secara terus-menerus? Apakah kita harus memaksakan anak untuk bisa atau mendidik anak sesuai dengan tingkat kemampuannya? Dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua jika memang anaknya kurang di dalam belajar, karena terkadang wali kelas sedikit segan untuk mengatakan yang sebenarnya. Syukron jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang belajar itu kalimat yang masih umum. Kurang belajar itu maksudnya dia malas, nggak mau belajar, atau dia sudah belajar tapi kemampuan EQ-nya yang memang terbatas. Jadi pertanyaannya tadi masih bersifat global. Apapun penyebabnya, entah karena dia memang malas belajar atau memang kecerdasannya kurang, maka kalimat kami segan menyampaikan kepada orang tua kondisi sebenarnya anak itu kalimat yang tidak benar, yang tidak pas. Dan itu termasuk malu yang negatif. Segan untuk menyampaikan kondisi anak
itu malu yang negatif. Malu yang positif itulah malu yang membuat kita enggan melakukan perbuatan dosa. Itu malu yang positif. Tapi kalau malu segan yang mengakibatkan seseorang tidak menceritakan kondisi real sebuah kejadian, padahal itu sangat penting untuk memperbaiki kejadian tersebut, maka itulah malu yang negatif. Maka saya sampaikan kepada gurunya, pada pihak sekolah, Anda harus terus terang. Anda harus terus terang menyampaikan kondisi anak didik kepada orang tua. Bu, Pak, anak Bapak itu punya kekurangan seperti ini, punya kelebihan seperti ini. Kelebihan anak ABCD, kekurangannya ABCD. Keseganan untuk menyampaikan kondisi real anak kepada orang tua bisa diminimalisir dengan cara yang tadi saya sampaikan. Orang tua dipanggil atau Anda berkunjung ke rumah orang tua, kemudian menyampaikan anak Bapak punya kelebihan ABCD, punya kekurangan ABCD. Sehingga tidak terkesan apa? Menyudutkan, merendahkan, menjatuhkan. Jadi disebutkan, Ustaz, kita bingung nyari kelebihan. Ada lah, masa enggak ada? Ada. Anak itu pasti punya kelebihan. Kita sebagai orang tua dan sebagai guru yang harus berusaha untuk cermat, cerdas, pinter nyari kelebihan. Jangan cuma pinter nyari kekurangan. Jadi perasaan segan tadi bisa diminimalisir dengan cara datang menyampaikan bukan hanya kekurangan tapi kelebihan. Setelah Anda sampaikan kelebihan, kemudian kekurangan, nah kondisi real anak ini perlu diobrolkan sama orang tua untuk menemukan solusi. Karena keberadaan anak, waktu durasi anak di sekolah dengan durasi dia di rumah lebih lama mana? Di rumah, di sekolah kan cuma pagi sampai siang. Kemudian saya itu pulang sore, malam di mana? Di rumah. Sehingga obrolan pembicaraan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan guru tentang kondisi anak itu super penting. Misal tadi anak ini kurang belajar. Kurang belajar tadi saya katakan kan masih umum ya, bisa malas belajar, bisa kemampuan EQ-nya yang memang rendah. Ketika real anak ini disampaikan kepada orang tua, nanti kan akan cerita orang tuanya. Sebabnya apa? Malas belajar karena apa? EQ rendah karena apa? Kalau ketemu penyebabnya, kemudian dibahas bagaimana solusinya. Bagaimana kita akan menemukan solusi kalau kita tidak tahu masalahnya gitu loh. Anak ini kenapa malas belajar? Ternyata misalnya di rumahnya disediakan alat-alat yang membuat anak menjadi malas belajar. Disediakan game online di rumahnya tanpa ada batasan waktu. PS disediakan, TV selalu nyala. Bahkan mungkin orang tuanya juga suka nonton. Nah, berarti kan masalah ada di rumah dari anak tersebut dan orang tuanya. Ya kita kalau misalnya di sekolah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kemudian sampai di rumah nilai-nilai itu hancur, bahkan dihancurkan oleh orang tuanya. Ya kayak bikin istana dari pasir terus diapain? Dibongkar lagi, bikin lagi, dibongkar lagi, gimana? Gak akan maksimal. Maka solusinya sampaikan kepada orang tua, duduk bareng, cari pemicunya, kemudian dicari solusinya. Lanjut. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, baik Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya. Alhamdulillah ini sudah lumayan banyak pertanyaan yang masuk.
Namun kami akan coba untuk memilih beberapa pertanyaan yang lebih mengarah ke materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, anak saya dari kelas 3 SD sudah mondok dikarenakan saya mengurus sendiri. Sekarang anak saya sudah SMP tapi qadarullah, anak saya pergi dari pondok, dia bilang dia capek dan merasa saya tidak adil kepada adiknya, dan dia bilang saya tidak sayang pada dia. Karena saya terlalu cinta pada anak saya, maka saya lebih ridho anak saya semua ada di pondok dan menghafal Al-Quran. Dan sekarang anak saya sudah tidak mau menghafal lagi. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Sedangkan saya harus bekerja untuk mencari ma'isyah. Syukron, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang diridhoinya. Saya termasuk yang berpemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Saya punya pemahaman bahwa memondokkan anak di usia SD itu kurang baik. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan anak itu bukan hanya hafalan, bukan hanya kecerdasan otak dari orang tuanya. Anak juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi di umur-umur itu. Apalagi di umur-umur itu. Sehingga ketika anak itu masih usia SD, kemudian dipondokkan, ada yang hilang dari anak tersebut. Apa? Kasih sayang dari orang tuanya. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh anak. Dia kehilangan itu. Ustaz, tapi kan di pondok kan ada musyrif. Ada apa? Musyrif. Tidak ada yang bisa menggantikan apa? Kasih sayang orang tua. Apalagi musyrif di pondok itu ngurusi berapa? Berapa anak? Ya. Kadang-kadang satu musyrif ngurusi 20 anak, 30 anak. Ya tidak sebanding lah. Jelas tidak bisa dibandingkan satu orang ngurusi 30 dengan satu orang ngurusi satu orang. Atau 2 orang ngurusi 1 orang. Ayah dan ibu ngurusi 1 anak, atau single parent ngurusi 1 anak. 1 lawan 1 dengan 1 lawan 30 jelas berbeda. 1. Yang kedua, musyrifnya sendiri belum berkeluarga. Dia nggak punya pengalaman, punya apa? Punya anak. Ya. Bagaimana diharapkan dia menjadi bapak buat siapa? Anak-anak itu, sedangkan dia nggak pernah jadi, bukan nggak. Belum pernah jadi bapak gitu loh. Karena bukan bicarain antum ya. Udah gede-gede antum itu udah dapat kenyang kasih sayang orang tua. Anda lagi bicarain anak kecil, ya. Semaksimal apapun musyrif, pembimbing asrama, ya, untuk menyayangi anak-anaknya tetap berbeda dengan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Jelas berbeda lah, wong ini darah dagingnya. Ini ketemu ketika gede, ya jelas berbeda. Ya. Kemudian anak usia segitu itu biasanya belum terbangun kemandiriannya. Belum apa? Terbangun kemandiriannya. Padahal mondok itu sangat butuh apa? Kemandirian. Ana ceritakan ya beberapa
pengalaman nyata, bukan dongeng. Yang diceritakan oleh musyrif yang ngurusi anak-anak umur segitu. Pernah ada seorang musyrif cerita, ada santrinya yang bajunya kotor banget. Bajunya kotor banget. Ditanya, dipanggil sama musyrifnya. Nak, kamu itu baju dicuci enggak sih? Dicuci enggak? Dicuci. Kok bisa tetap kotor? Iya dicuci. Pakai sabun enggak? Pakai. Akhirnya penasaran kan? Musyrif itu, coba kayak apa kamu nyuci? Ambil sabun, masukin ember, isi air, diaduk, terus baju yang kotor dimasukin. Terus habis itu diapain? Setelah dimasukin dijemur katanya. Anda bisa bayangin, nggak dikucek, nggak dibilas. Habis direndam pakai air sabun, langsung diapain? Ya jelaslah, tambah begidel. Ya, bajunya tambah tebel. Tebel dengan apa? Dengan sabun. Iya wangi, tapi kan nggak bersih gitu loh. Dia nggak tahu cara nyuci itu gimana. Orang tuanya langsung memasukkan ke pondok, nggak diajari cara nyuci gimana, langsung pokoknya pasrah sak bongkokan. Ya. Contoh kedua, juga pengalaman nyata musyrif. Pernah ada santri yang anak kecil itu gatel terus. Akhirnya karena, dan gatalnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya karena penasaran, kemudian gak tahan karena ngeluh terus, akhirnya ambil mesin cukur. Karena sering garu, cukur dia, digundulin. Kata musyrif tadi, astagfirullah, bukan hanya puluhan kutu, ratusan kutu katanya. Bisa bayangkan gimana coba anak seperti ini dilepaskan oleh orang tuanya di pesantren dengan usia sekecil itu. Yang pertama jelas kehilangan apa? Kasih sayang. Terus gimana solusinya? Anak 3 SMP ngambek, gak mau mondok, mengatakan orang tuanya gak sayang. Ya ini salah satu contoh efek buruknya. Karena dia kehilangan hak yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa ketika kelas 3 SD dulu dia gak ngambek? Karena dia belum punya kekuatan. Dia sebenarnya tertekan, tapi dia belum punya kekuatan fisik, keberanian untuk menolak. Begitu tambah umur, tubuh dia semakin besar, dia semakin berani, meledaklah di usia tadi. Gak mau, dia sudah berani ngomong itu. Dan dia juga sudah punya fisik yang kuat, dia berani menolak. Dulu dia enggak, bukan karena enggak mau, tapi dia enggak mampu saat itu untuk menolak. Terus solusinya bagaimana? Minta maaf. Satu, minta maaf. Minta maaf kepada anak bahwa ibu atau bapak dulu keliru karena minim ilmu. Satu, kedua karena kondisi. Sampaikan seperti itu. Minim ilmu dan karena kondisi saat itu. Lah terus setelah minta maaf apa? Setelah minta maaf, sekarang anak itu apa yang bisa Anda lakukan buat anak tersebut? Ya. Dia nggak mau mondok karena ada trauma masa lalu. Nah sekarang Anda, apa yang bisa Anda berikan buat anak Anda ketika anak Anda di rumah?
Ustaz, saya bekerja. Oke, bekerja emang 24 jam? Kan enggak. Bekerja kan ada waktunya, pagi sampai misalnya sore. Setelah itu, Anda ada waktu untuk anak. Capek Ustaz, resiko. Tapi capeknya kita akan terbayar lunas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus berupaya untuk mendidik anak Anda sendiri. 3 tahun, kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP, Anda sudah mendelegasikan tugas mendidik anak kepada orang lain selama 6 tahun. Sekarang giliran Anda. Giliran Anda untuk mendidik anak Anda sendiri. Karena tugas mendidik anak sejatinya primernya guru atau orang tua. Orang tua. Ya, Anda sudah mewakilkan tugas mendidik anak kepada orang lain. Sekarang anak Anda sudah di rumah, gak mau balik, berarti sekarang Anda gantian untuk menunaikan tugas primer Anda. Selama saya bekerja gimana Ustaz? Ya kalau memang Anda mungkin belum bisa berkeluarga lagi, Anda punya saudara, punya orang tua, ya, atau punya kakak, atau punya adik, atau punya orang-orang yang Anda percaya, Anda bisa minta bantuan selama Anda bekerja, anak Anda dititipkan dalam tanda kutip ke orang tersebut. Nanti ketika Anda pulang, Anda jemput, ya, sehingga anak bisa terawasi juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf cuma bisa 2 pertanyaan yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.